Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Yang pertama, kita pelajari terlebih dahulu jenis-jenis pecahan. Ada pecahan biasa, campuran, pecahan desimal, dan persen. Kita bahas yang pertama adalah tentang pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau yang biasa kita sebut dengan penyebut. Nah, di sini bentuk pecahan biasa ada A per B. A yang atas itu disebut dengan pembilang. Kemudian B yang bawah itu disebut dengan penyebut. Dan B di sini tidak boleh sama dengan 0. Contohnya di sini ada 1 per 2. 1 itu sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Kemudian ada 3 per 5. 3 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebutnya. Di sini juga ada contoh 8 per 9 dan 7 per 12. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk pecahan di mana pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, sehingga dapat diubah menjadi bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, pembilang dan penyebut. Di sini ada 3, 1 per 2. Di sini 3 bilangan bulat, kemudian 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebutnya. Kemudian ada 5, 2 per 3. 5 di sini bilangan bulatnya, kemudian 2 itu sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebutnya. Kemudian di sini ada 10, 4 per 5 dan 27, 6 per 9. Kalian bisa membedakan mana pembilang, mana penyebut, dan mana yang sebagai bilangan bulatnya. Kemudian bagaimana sih cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran atau pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Mari kita bahas satu per satu. Di sini ada 7 per 3. Caranya kita bagi seperti biasa. Pakai pembagian bersusun. 7 dibagi dengan 3. 7 dibagi dengan 3 adalah 2. 2 dikali 3, 6. Kemudian kita kurangi. 7 dikurangi 6 adalah 1. Nah, penulisan sebagai pecahan campuran, 2 ini hasil baginya kita tuliskan di sini, 2. Kemudian 1 sisanya kita jadikan sebagai pembilang dan 3 tetap sebagai penyebutnya. Berarti 7 per 3 itu sama dengan 2, 1 per 3. Kemudian untuk soal yang kedua ada 12 per 7. 12 per 7 kita hitung susun seperti biasa, pembagian susun seperti biasa. 12 dibagi dengan 7. Di sini 1 dikali 7 adalah 7. 12 dikurangi dengan 7, hasilnya adalah 5. 5 dibagi dengan 7 tidak bisa, sehingga nanti penulisannya 1 sebagai hasil bagi, kita tuliskan di sini. Kemudian 5, karena tidak bisa dibagi dengan 7 atau sisanya kita jadikan sebagai pembilang, kemudian per 7 di sini. Berarti 12 per 7 itu sama dengan 1, 5 per 7. Kemudian yang terakhir ada 19 per 4. Kita hitung 19 dibagi dengan 4. 19 dibagi dengan 4, di sini ketemu 4. 4 kali 4 adalah 16. Sehingga kalau dikurangi hasilnya 3. 4 ini sebagai bilangan bulatnya, 4. Kemudian 3 ini sisanya sebagai pembilang per 4. 4-nya dari 4 yang sini. Kemudian, bagaimana sih caranya mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Nah, caranya yang pertama kita lakukan adalah begini. Di sini ada 5 1 per 2. Pertama, 5 kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu. 5 dikali dengan 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 ini kita tambahkan dengan 1. Berarti nanti hasilnya 11. Berarti 5 1 per 2 sama dengan hasilnya 11 per 2. Kemudian untuk soal selanjutnya di sini ada 8 2 per 3. 8 2 per 3. Yang pertama kita lakukan, kita kalikan yang bawahnya dulu. 8 dikali dengan 3 hasilnya adalah 24. Kemudian 24 ini kita tambah dengan 2. 24 ditambah dengan 2 itu hasilnya adalah 26. Berarti di sini 26 per 3. Yang terakhir di sini ada 10 4 per 5. Yang pertama kita lakukan sama seperti yang tadi. 10 kita kalikan dengan 5 terlebih dahulu. Kita mendapatkan 50. Kemudian 50 kita jumlahkan atau tambahkan dengan 4. Berarti hasilnya adalah 54 per 5. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang pertama, ada satu angka di belakang koma. Contohnya di sini 0,1.
0,1 itu artinya 1 per 10. Kemudian ada 0,7 sama dengan itu 7 per 10. Nah, kalau satu angka di belakang koma itu artinya penyebutnya adalah 10. Kemudian, kalau dua angka di belakang koma itu nanti artinya penyebutnya adalah 100. Contohnya 0,18 itu artinya 18 per 100. Kemudian ada 0,45 itu sama dengan 45 per 100. Kemudian kalau tiga angka di belakang koma itu artinya nanti penyebutnya adalah 1000. Di sini ada 0,125. Itu sama dengan 125 per 1000. Di sini ada 0,586 berarti sama dengan 586 per 1000. Kemudian, bagaimana sih caranya mengubah bentuk pecahan biasa atau campuran ke bentuk desimal? Cara paling mudah adalah dengan membaginya. Membagi pembilang dengan penyebutnya. Di sini yang pertama ada 4 per 5. Berarti kita bagi 4 dengan 5. 4 dibagi dengan 5 itu kan tidak bisa. Berarti di sini kita kasih 0, kemudian koma, di sini kita tambah dengan 0. Berarti 40 dibagi dengan 5 adalah 8. 8 kali 5 adalah 40, dikurangi 0. Berarti di sini 4 per 5 itu sama dengan 0,8. Kemudian yang kedua ada 3 per 8. Ada 3 per 8, nanti kita hitung seperti yang pertama. 3 dibagi dengan 8. 3 dibagi dengan 8 kan tidak bisa. Kita taruh di sini 0, di sini kita tambah dengan 0. Berarti 30 dibagi dengan 8. 30 dibagi dengan 8 adalah 3. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Kemudian 30 dikurangi 24 hasilnya adalah 6. Kemudian kita turunkan 01. Berarti 60 dibagi dengan 8. 60 dibagi dengan 8 adalah 7. 7 dikali 8. 7 dikali 8, 56. Kita kurangi hasilnya adalah 4. 4 bagi 8 tidak bisa. 0 kita turunkan. 40 dibagi 8 adalah 5. Berarti di sini 40, sini 0, hasilnya 0. Kemudian hasil dari 3 per 8 itu sama dengan 0,375. Nah, bagaimana kalau bentuknya pecahan campuran? 4, 3 per 4. Kalau ada 4, 3 per 4 itu artinya berasal dari 4 ditambah dengan 3 per 4. Berarti nanti hasilnya adalah 4, berapa? Nah, 3 per 4 itu berapa sih? Kita hitung. 3 dibagi dengan 4. 3 dibagi dengan 4 tidak bisa, berarti 0. Di sini 30 jadinya. 30 bagi 4, di sini jadi 7. Di sini 28, kurangi. Jadi 20. 20 bagi 4 adalah 5. Berarti di sini ditambah 0,75. 4 ditambah 0,75 hasilnya adalah 4,75. Seperti itu. Kemudian, bagaimana sih caranya mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran? Nah, di sini ada 0,5. 0,5 itu kalau kita ubah menjadi pecahan biasa artinya jadi 5 per 10. Karena satu angka di belakang koma artinya per 10. Nah, kalau sudah seperti ini masih bisa kita sederhanakan. 5 per 10 kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 5. Atas bagi 5, bawah bagi 5. Berarti di sini sisa 1 per 2. Berarti 0,5 itu sama dengan 1 per 2. Kemudian selanjutnya di sini ada 0,35. Dua angka di belakang koma berarti nanti jadi 35 per 100. Nah, kira-kira kalau disederhanakan bisa dibagi berapa ini? Ada 35 dan 100. Berarti atas kita bagi dengan 5, bawah kita bagi dengan 5. 35 dibagi dengan 5 adalah 7, kemudian 100 dibagi dengan 5 adalah 20. 7 sama 20 tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti 0,35 itu sama dengan 7 per 20. Kemudian di sini ada 3,75. Berarti ini kan berasal dari 3 ditambah 0,75. Nah, 3-nya tetap ditambah 0,75. Berarti 75 per 100. Kita sederhanakan. Kita bagi dengan 25. Dibagi dengan 25 berarti di sini 3 dan di sini 4. Berarti tinggal 3 ditambah dengan 3 per 4. Artinya 3 per 4. Selanjutnya kita bahas tentang persen. Persen adalah bilangan pecahan dengan penyebut 100 atau biasa disebut dengan per 100.
lambang persen adalah seperti ini, lambang persen. Kemudian contoh penulisannya di sini ada 30%, 58%, ada 75%. Nah, untuk mengubah bilangan pecahan menjadi persen dapat dilakukan dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan 100%. Nah, bagaimana sih cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen atau sebaliknya? Di sini ada 1/2, kita ubah ke bentuk persen. Tadi di awal disebutkan untuk mengubah persen tinggal kita kalikan dengan 100%. Berarti 1/2 dikali dengan 100%. 2 bisa kita sederhanakan dengan 100. Di sini tinggal 50, kemudian 1 dikali dengan 50. Berarti hasilnya adalah 50%. Kemudian di sini ada 3/5. Untuk jadikan persen berarti 3/5 kita kalikan dengan 100%. Kita kalikan dengan 100%, 100 bisa dibagi dengan 5. 100 dibagi dengan 5 adalah 20, kemudian di sini tinggal 3 dikali 20%. 3 kali 20% artinya 60%. Kemudian yang ketiga di sini ada 70%. Berarti kita harus ubah ke bentuk pecahan biasa. 70%. 70% artinya 70 per 100. Nolnya bisa kita sederhanakan. Kemudian tinggal 7 per 10. Atau kalau kita ubah jadi bentuk pecahan desimal menjadi 0,7. Yang terakhir ada 25%. Artinya 25 per 100. 25 per 100 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25, atas bagi 25, bawah juga dibagi 25. 25 dibagi 25 adalah 1, kemudian 100 dibagi 25 adalah 4. Berarti 1/4, atau bisa kita tulis karena di sini 25 per 100 berarti 0,25. Seperti itu. Kemudian, bagaimana cara membandingkan pecahan? Untuk membandingkan nilai dua buah pecahan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Selanjutnya, membandingkan pembilang dari kedua pecahan tersebut. Di sini ada contoh, tentukan hubungan dari 3/5 dan 3/4. Berarti langkah pertama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini ada 3/5 dengan 3/4. Kita samakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita harus cari KPK-nya dari 5 dan 4. KPK 5 dan 4 adalah 20. Sehingga nanti kita jadikan di sini per 20. Yang bawah juga kita jadikan per 20. Nah, 5 dijadikan biar jadi 20 itu kan dikali dengan 4. Kalau bawah dikali 4, atas juga kali 4. Berarti 3 dikali 4 adalah 12. Kemudian yang bawah 3/4. 3/4 jadikan per 20. 4 jadi 20 itu kan dikali dengan 5. Kalau bawah dikali dengan 5, atas juga harus kali dengan 5. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Kemudian baru kita bandingkan pembilangnya. Nah, di sini pembilangnya ada 12 dan ada 15. Antara 12 dan 15 itu kan lebih besar yang 15. Sehingga 12 per 20 dengan 15 per 20 hubungannya adalah lebih besar yang 15 per 20. Atau 12 per 20 tadi kan asalnya dari 3/5. Sedangkan 15 per 20 asalnya dari 3/4. Sehingga 3/5 itu lebih kecil dari 3/4, atau yang lebih besar adalah 3/4-nya. Itu cara yang pertama. Ini adalah cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, di sini ada 3/5, kemudian ada 3/4. Nah, caranya di sini sedikit lebih simpel. Caranya tinggal yang depan, yang atas depan kita kalikan dengan yang bawah. 3 dikali dengan 4 hasilnya adalah 12. Kemudian 5 yang depan kita kalikan yang atas, yang belakang. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Nah, 12 dengan 15 itu kan lebih besar yang 15. Berarti kan tandanya seperti ini. Nah, hasilnya berarti nanti 3/5 itu lebih kecil daripada 3/4. Seperti itu. Kalian bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengurutkan pecahan. Nah, di sini kita langsung ke contohnya saja. Ada soal urutkan pecahan berikut dari yang nilainya terkecil hingga ke yang terbesar. Ada 5/6, ada 1/2, ada 3/5, dan ada 2/3. Kita urutkan dari yang nilainya terkecil hingga ke yang terbesar. Di sini bentuknya adalah pecahan biasa semua. Nah, kalau bentuknya pecahan biasa semua, yang harus kita lakukan adalah
kita samakan dulu penyebutnya dari tiap-tiap pecahan. Kita tuliskan di sini satu persatu terlebih dahulu. Kita samakan penyebutnya. Di sini ada 6, ada 2, ada 5, ada 3. Cara menyamakan penyebut adalah kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari di sini berarti KPK dari 6, 2, 5, dan 3. KPK dari 6, 2, 5, dan 3 adalah 30. Sehingga nanti kita jadikan semuanya per 30. Pertama dari 5 per 6, 6 jadi 30, kita kalikan dengan 5, berarti atas juga kali 5. Berarti di sini nanti jadi 25 per 30. Kemudian di sini 1 per 2. 2 jadi 30 dikali 15, atas juga harus dikali 15. Berarti di sini jadi 15 per 30. Kemudian yang bawah 5 biar jadi 30, itu nanti harus dikali dengan 6. Berarti atas juga kali dengan 6. Berarti di sini 18. Kemudian di sini ada 2 per 3. 2 per 3 itu berarti 3 biar jadi 30 kali dengan 10, atas juga dikali dengan 10. Berarti nanti hasilnya adalah 20 per 30. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita urutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Dari yang terkecil hingga yang terbesar, karena di sini penyebutnya sudah sama, berarti kita lihat pembilangnya. Pembilangnya dari yang terkecil, 25, 15, 18, dan 20. Berarti yang pertama adalah 15, yang kedua ada 18, yang ketiga ada 20, dan yang terakhir adalah 25. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan saja. Yang pertama urutannya adalah 1 per 2, kemudian ada 3 per 5, kemudian ada 2 per 3, dan yang terakhir adalah 5 per 6. Nah, seperti ini urutannya dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Nah, sekarang bagaimana caranya mengurutkan pecahan kalau bentuk-bentuknya berbeda? Di sini ada 45%, ada 3 per 8, 0,48, dan 5 per 6. Kalau ada bentuknya berbeda seperti itu, kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Kita samakan menjadi bentuk pecahan desimal semuanya. Di sini 45% itu artinya adalah 45 per 100 bentuk desimalnya, jadi 0,45. Kemudian 3 per 8 bentuk desimalnya adalah 0,375. Ada 0,48 berarti tetap 0,48, dan 5 per 6 bentuk desimalnya adalah 0,833. Di sini ada yang 2 angka belakang koma dan 3 angka di belakang koma. Kita jadikan 3 angka di belakang koma terlebih dahulu agar lebih gampang mengurutkannya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita urutkan saja dari yang terkecil. Yang terkecil adalah yang pertama jelas ini 0,375, yang kedua adalah 0,450, yang ketiga adalah 0,480, yang terakhir adalah 0,833. Sekarang tinggal kita urutkan dari angka asalnya atau bilangan asalnya. Yang pertama adalah dari 3 per 8, kemudian yang kedua adalah ini 45%, yang selanjutnya adalah 0,48, kemudian yang terakhir adalah 5 per 6. Jadi seperti ini urutannya dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar.